Halo, ketemu lagi di Offside Duo bareng Ko Panji dan juga Coach Justin. Dan menyambut hari Selasa ini gue ngucapin juga selamat merayakan Natal buat yang merayakan, karena malam hari ini orang-orang merayakan Christmas Eve atau malam Natal. Jadi yang mau beribadah ataupun juga sudah berkumpul sama keluarga, semoga kalian damai dan sejahtera selalu. Gitu ya Coach. Ya, kira-kira Doanya begitu. anjing, kira-kira begitu. Oke, kita update dikit dari hasil-hasil dari weekend kemarin karena sendu buat gua karena MU. Gue suka siaran hari ini. Kenapa? Anjing, lu mau bully semua bisa. City kalah, MU kalah, Spurs kalah. Spurs kalah, Chelsea seri ya. Iya. Arsenal menang. Tapi Barca nggak menang kok, jadi lu nggak Barca bisa. udah kartu mati lah, selesai lah. Oke, kita ngomong dari Premier League dulu karena ini cukup menarik. Ada beberapa hasil. Banyak kemarin yang nanya, kita pengen tahu pendapat coach. Ini kalau biasanya Pep selalu dibilang bisa menemukan solusinya, tapi sampai sekarang tidak ada solusinya. Even KDB sudah fit pun, dan ya walaupun back-backnya masih banyak yang cedera ya. Cuman menurut lo ini mau sampai kapan sih coach Pep seperti ini? Karena lo juga selalu bilang kan Rico Lewis lagi. Tapi ternyata kan kayak Kyle Walker pun tampilnya juga jelek. Ya. Yang lain pun juga jelek semua. Jadi bukan karena banyak cedera, itu satu. Betul, Tapi underperform. karena underperform aja semua. Semua ya bisa. Hampir semua serentak underperform. Nah, Mungkin ya pemain kayak yang biasanya ngegendong Bernardo Silva, Gundogan, Kovacic, ya ini out semua. Stones lagi. harus sembuh. Rico Lewis main di tengah. Gvardiol jelek banget, Gvardiol itu. Asli jelek banget. Tapi tahun lalu kan bagus dia mainnya. Bagus. Iya kan? Musim ini benar-benar jelek. Haaland juga udah berapa tahun gak cetak gol lagi. Itu kemarin ada yang bikin memes yang abis dia ngatain Arteta apa tuh? Yang ya stay calm apa? Ya stay humble. Udah katanya udah gak golin lagi abis dari situ kan. Tapi ya gue gak ngerti, itu gak ada, itu cocokologi doang. Cuman enggak, itu karma. Tapi kan Arsenal juga kemana-mana coach. Cuman ini kalau ngomongin Gvardiol, gue udah bilang dari awal, dia ketika dikasih beban lebih untuk defense dan megang bola cukup banyak, ini back nggak terlalu solid untuk megang bola gitu ya. Jadi kalau tahun lalu mungkin dia ketutup sama serangan-serangannya cukup bagus karena backnya bagus. Nah ketika backnya lagi berantakan semua, dia juga nggak memberikan efek efek tambahan untuk dari sisi defensifnya. Tapi dari sisi nyerangnya cukup bagus. Kemudian kalau Stones ya wajar, memang dia baru sembuh cedera. Rico Lewis ya gue udah bilang nih pemain, ya gue bilang ini mediocre sih. Gue setuju sama lo, ini mediocre, dan gue nggak melihat dia posisinya tuh firm gitu ya di bek kanan. Nggak terlalu stand out, jadi gelandang tengah juga ngawur. Dia biasa-biasa gelandang aja. tengah itu dia cuma mikir menyerang, dia lupa bertahannya, organisasi, positioningnya sering ngawur. Iya. Dan Gundogan juga kita tahu di Barcelona juga udah nggak sebagus itu, pindah ke City di saat timnya juga lagi nggak sebagus itu juga, jadi dia nggak begitu bisa gendong nggak ngegendong, betul. Kovacic ya. Jadi ini kolektif, kegagalan secara kolektif. Dan kayaknya Pep lagi nggak bisa memompa lagi, emang udah ada kejenuhan juga sih menurut gue. Iyalah, 8 tahun. Betul. Dan udah, Pep salah itu perpanjang setahun. Harusnya udahlah stop here lah, ngerti nggak lo? Ya atau memang udah tantangan baru. Atau memang udah ini lagi coach, potong generasi lagi, dalam arti udah transisi buang pemain banyak lagi, dia beli pemain banyak lagi kan. Iya. Karena ini kan gue tahu dia pasti nggak belanja kan, karena kita udah selalu bahas karena 115 kasus itu kan, pasal itu yang betul. membuat dia kayaknya tahan-tahan diri untuk bisa belanja. Kalau Hanif bilang katanya Januari bakal belanja banyak, dia yakin. Gue nggak yakin untuk Januari. Gue yakin nggak. Iya, gue juga yakin enggak. Kalau musim panas gue yakin kalau mereka lolos ya. Tapi kalau mereka ternyata ancamannya... Enggak, makanya kita bully Hanif tiap minggu. Dan Foden, sorry to say, Foden menurut gue overrated. Nih pemain bagus, tapi ini pemain masih level bagus. Iya, betul. Bukan pemain yang bisa gendong tim. Bukan pemain juga yang pemain terbaik di IPL, enggak, sama sekali enggak. Iya ya. Karena dia bagus, dia bisa stand out banget di saat timnya cukup solid. Tapi ketika timnya lagi saat kritis, dia nggak bisa ngegendong keluar tuh. Betul. Ya kalau Haaland ya susah lah. Kalau ngomongin striker yang terisolasi di sepak bola modern gini emang nggak segampang itu. Lo ngomong Haaland mungkin gak nyetak gol, tapi ya lihat dulu yang supply siapa gitu. Nggak ada bahkan. Nggak ada. Jadi, dan gue kemarin ngeliat gol-golnya Aston Villa benar-benar gol yang emang template kebobolan City kebanyakan dari gol-gol model kayak begini gitu. Counter-counter yang punya cepet 2-3 pemain udah jebol tuh backnya. Itu berapa kali peluang loh? Iya, si Rodgers udah Duran.
Enggak, Rodgers juga ngobok-ngobok coach. Iya, Gila enggak, si Rodgers. Duran itu 2 peluang besar Iya, loh. ya. Gila sekelas Rodgers sama McGinn bisa ngobok-ngobok pertahanan City. Jadi menurut gua antara City-nya juga lagi nggak bagus, tapi emang Aston Villa juga nggak sejelek itu ternyata dari sisi Ya counter-counternya ya. karena Aston Villa dapat space. Betul, itu cocok Pada sama saat gaya lu mainnya dia. pada saat ketemu tim yang mediocre, yang bertahan, Ya, dia agak susah hancur memang. Aston Villa. Ya. Gitu. Ya kita lihat, tapi mau sampai kapan coach menurut lo dia akan lebih parah lagi nggak dari keluar dari 6 besar? Enggak, ini udah nggak di tangan Pep lagi. Ini Lihat pemainnya bisa bounce tergantung back ya. pemainnya, bisa bounce back atau Karena enggak. sekarang udah terjatuh ke posisi ke-7 ya, walaupun tipis-tipis untuk bisa ke peringkat 4 cuma beda 4. Tapi Sama Brighton cuma beda 2. ya ini terparah Sekali sama lagi kalah, 10. turun ya, mungkin dia kangen sama MU. Hello Mungkin my bisa mendekati friend, MU. saudara kota Manchester, ayolah sini berkumpul bersama. Iya. Sementara MU juga beda berapa dari zona degradasi, kayaknya juga tipis tuh. Bedanya enggak ada yang cukup Enggak, jauh, beda cukup 8 lah ya. jauh. Masih jauh aman. Enggak, jangan degradasi, enggak Jangan boleh. lah. Tapi Cuman Everton- rank 17 oke lah. Anjing 17. Tapi kalau besok kalah bisa dipepet sama West Ham. Enggak, gue gini ya. Lu di semua tim selalu gue bilang hal yang sama. Iya. Kasih gue alasan kenapa ini akan segera bounce back. Alasannya apa? Si mana? Oh iya, oke. Termasuk Semua tim. Indonesia. Termasuk Indonesia. Semua tim. Ya. Alasan apa kalau kita bisa bounce back? City sudah membuktikan. Selalu. Kita tahu masalahnya pemain lagi underperform. Betul. Itu bisa bounce back. Iya. Oke? Ya. MU Ya. nggak ada alasan, men. Untuk bisa naik. Pemainnya bapuk. Iya. Sistemnya mereka pemain nggak paham. Dan gue nggak yakin cocok dengan kualitas pemain yang ada. Iya, benar. Iya kan? Iya. Makanya gue berani posting konsisten rank 13. Enggak. Tapi gue punya sisi bright side-nya ya. Gue juga yakin MU nggak akan bisa mengejar ke papan atas atau even papan 7. 8 besar mungkin susah. Tapi dibandingin era Ten Hag, gue melihat ada bright side-nya. Mereka ada satu konsistensi, yaitu pressing yang cukup berani dan juga ciptain peluang yang cukup banyak, Iya, coach. oke. Dua hal itu menurut gue punya hal positif. Banyak Spurs kurang ngepres apa? Iya, itu pertama. Kedua, tapi hancur juga. Ya maksud gue, jadi itu bukan garansi gitu loh. tapi ini fondasi yang cukup bagus untuk dia memasuki musim depan gitu kan. Gue memang lihat berapa kali mainnya bagus. Iya. Cuman sangat tidak konsisten. Ya terutama Iya kan? ya benar. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah ketidakkonsistennya di mana? Menurut gue itu organisasi satu, kedua transisi. ya. Oke. Betul. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa transisinya bisa lambat? Nah, transisi lambat karena memang pemain MU belum biasa. Ya, betul. Lu lihat pemain Liverpool cocok main 3-4-3. Ya. Gila transisinya. Iya. Iya kan? Ya, dan dia udah terbiasa main seperti itu Iya, kan. dia terbiasa, exactly. Betul. Dia terbiasa main itu sehingga dari detik awal sampai detik akhir dia bisa mempertahankan intensitas yang luar biasa. Iya. MU nggak biasa. Ya. Yang lu harus lakukan adalah meningkatkan intensitas. Ya. Itu dengan tingkatkan pelatihan fisik. Itu stamina. Mau nggak pemain MU begitu? Iya. Itu yang tapi gue bilang kuncinya, kalau menurut gue kuncinya di formasi Amorim ini ya, terlepas memang banyak kesalahan elementer ya, kemarin lawan Spurs Bayindir elementer banget, terus si Lisandro Martinez juga di lawan ini ya kan. Sekarang gue tanya, orang bilang MU bobolnya karena blunder. Nah ini video. Ya. Kembali lagi, lu cetak 4 gol, iya. kebobolan 3, still win the game. Iya. Lu nggak cetak gol, that's the problem. Efektivitasnya, betul. Efektivitasnya rendah. Ya, tapi peluangnya ada coach. Ada peluang, adanya betul. banyak bahkan. Cuman efektivitas rendah ini kan bukan masalah sekarang. Di zaman Ten Hag udah begitu. Tapi sekarang lebih, menurut gue 2 kali lipat coach, lebih peluangnya lebih banyak kreativitasnya dibanding era Ten Hag ya. Ten Hag tuh mungkin peluangnya cuma 3-4 biji, ini bisa 6, 8, 10 gitu kan. Betul. Tapi ya parahnya emang nggak jadi gol. Kualitasnya kan seorang pelatih, ini yang gue ragukan Amorim. Itu datang, dia lihat dulu kualitasnya. Ini pemain gue begini-begini, ada yang lambat, ada yang... Pemain yang lambat belum tentu dia tidak bisa memberikan kontribusi kan. Betul. Pemain
yang real striker kayak Højlund untuk gue real striker. Iya. Jangan suruh dia lari-lari kemana-mana. Iya. Kasih umpan ke dia aja, ngerti nggak? Iya. Kalau lu pakai Zirkzee bisa walaupun amburadul, Aduh. tapi masih bisa. No hope sih dari Iya. Zirkzee ya. Cuman dia masih lebih mobile, ngerti Iya. nggak? Nah, kemarin berapa kali Zirkzee dikasih bola pada saat dia di cover ketat. Dia bukan tipikal pemantul. Iya. Sehingga berapa kali kontrolnya jelek, bola hilang, ya kan? Iya. Nah, gue melihat Amorim ini tidak memanfaatkan kualitas pemain MU. Dia datang, gue punya sistem 3-4-3 lu jalanin. Mungkin dia beri dirinya sendiri waktu. Iya. Kita lihat, ini kan dia paruh musim. Kita lihat berhasil nggak 3-4 bulan nggak kalau setengah tahun nggak berhasil mungkin gue rubah. Iya. Itu bisa terjadi. Cuman pada saat ini gue lihat pemain MU nggak bisa menjalankan 3-4-3 sesuai dengan keinginan Amorim. Iya. Entah kapan, ya nggak tahu. Either menunggu sampai dia bisa, mereka semua bisa, ya, atau musim depan ganti pemain, betul. Atau dia rubah 3-4-3-nya. Tapi kalau yang rubah 3-4-3 menurut gua chance-nya kecil karena dia nggak pernah punya track record seperti itu ya. Walaupun mungkin ya pelatih mungkin bisa berubah gitu, bisa belajar. Cuman gue lihat kecil. Tapi gue lebih ke opsi kedua lo di saat yaitu dia audisi pemain sekarang untuk bisa lihat mana yang bisa dipertahankan untuk tahun depan. Sambil nyari pemain nanti di musim panas. Artinya sampai akhir musim akan begini. Tim lu masuk gua terus. Bener ya. Tapi kan emang gua emang bilang dari awal, emang untuk ekspektasinya gua bahkan 8 besar 10 besar menurut gua nggak masalah gitu ya. Asal lu nggak degradasi, menurut gua udah cukup gitu. Karena kita masih bisa tembus ke Eropa dengan juara Europa League misalnya. Karena Europa League kan beda apa konsep dengan di liga yang lo emang harus konsisten. Kalau di Europa League kan lo based on tiap pertandingan, lo turnamen lo bisa ada faktor lucknya juga cukup gede dan levelnya beda-beda gitu, bukan kayak Liga Inggris yang secara level udah merata gitu. Dan jadi menurut gua kalau lo mau ngejar untuk bisa dapat duit dari Liga Champions ya dengan juara Europa League, sementara lo mantepin fondasi yang tadi gue bilang ya. Gue lebih suka gini sih, lo maksain filosofi lo. Conte pun ya kalau Conte mungkin lebih cepet ya, dia 3-4 pertandingan apa 3-5 pertandingan nggak works, akhirnya dia pakai 3 back gitu kan. Sebenarnya ini bisa terjadi apa yang dia inginkan, memaksa nggak bisa gue ganti kalau dapat dukungan dari manajemen. Nah itu. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Itu kuncinya, termasuk dia bisa jual pemain apa enggak nanti kan, karena Rashford udah. Rashford 50 juta untuk gue kocak sih. Ya tapi kalau Iwobi 40 juta mah bisa kok. Enggak, itu tolol. Everton tolol banget. Tapi banyak tim yang tolol, yakin gue selama gajinya bisa diturunin mah pasti ambil itu 50 juta kayak sekelas Newcastle gitu. Terus Arsenal pasti ngambil 50 juta. Ya taruhan enggak? Enggak, ke Arsenal yakin enggak? Yakin nggak? Kalau Arsenal yang ngincar, maksud gue 50 juta menurut gue hal yang murah lah. Rashford di Arsenal mungkin bisa berkembang lagi. Iya. Wong kompetitornya Martinelli kok. Ya Gapsus juga kalau dia jadi striker nomor 9 kan bisa. Iya. I mean, tapi nggak dengan 50 juta. 50 juta coach. Percaya sama gue. Dan gue nggak yakin sih. Salah satu kenapa Martinelli sering main karena dia bekerja keras. Rashford nggak mau itu. Ya mungkin itu bedanya. Kalau di MU udah jenuh, kalau di Arsenal bisa dipecut. Tapi 50 juta menurut gue untuk pemain Inggris ya, menurut gue Rashford masuk akal lah. Not for Rashford. Ya karena lo Anthony Gordon lo lihat harganya maksimal berapa. Maksimal 30 juta. Mason Mount lo lihat harganya 60 juta. This main guy juga 2,5 tahun udah flop loh. Tapi kan lo tahu ketika di masa jayanya dia seperti apa. Iya, apakah dia bisa Sterling di masa jayanya juga hebat. Tapi sekarang loan. Tapi udah tua dia. Sterling kan udah 32. Kalau Rashford masih prime 27. Tapi justru di saat prime dia bego. Itulah bedanya. Dan ini gue bilang kuncinya Amorim adalah menurut gue dia harus punya pemain tengah yang firm. Sorry to say kalau buat fans MU yang suka banget sama Bruno, menurut gue Bruno bukanlah orang yang tepat untuk mengisi gelandangnya Amorim. Betul. Karena kita kemarin dia mungkin butuh 10 shot dan gak ada yang gol bahkan. Bruno itu cocok dengan sistem oportunisnya Ole. Betul. Itu luar biasa Bruno. Atau kayak tapi kalau dengan sistem whatever sistemnya dia kelabakan. Iya, yang main mobilitas seperti ini antara dia nggak bisa bersinar atau ya dia bakal menjadi hanya tim player yang redup gitu, bukan menjadi yang stand out ya. Mungkin kalau kalian masih ngelihat statistiknya dia menjadi salah satu pemain yang chance created sangat besar, bahkan yang one of the best di Premier League dan juga
ya lupakanlah statistik itu karena ini lo nggak bisa melihat hanya satu pemain yang bersinar tapi nggak memberikan kontribusi secara nyata berupa gol, assist ataupun ya secara poin untuk timnya. Kemudian di tengah kemarin gue ngeliat Maino yang sekarang juga belum dapat nih. Maino menurut gue mainnya agak mulai maruk atau apa ya? Lebih terlalu kepedean, nggak simple. Karena main yang gue kenal kemarin dia masuk timnas Inggris, mainnya simple, megang sekali, 2 kali dia oper taktis kemarin tuh dia banyak dribbling, banyak maksa menendang. Dan kemarin kuncinya ketika MU akhirnya dibantai sama Bournemouth itu adalah ketika Ugarte ditarik digantiin sama Garnacho. Gimana caranya DMF yang paling murni lo ganti sama winger, nggak ada DMF-nya, even lo nggak masukin Casemiro di sana. Jadi menurut gue kemarin Amorim juga salah dari sisi rotasinya. Dan ini yang menurut gue akhirnya 2 pemain gelandang itu merupakan kunci dari strategi Amorim menurut gue untuk bisa transisinya berjalan apa enggak. Ugarte menurut gue menjadi satu orang yang bisa bermain di sana. Tapi gue nggak tahu Maino cocok apa enggak. Eriksen udah pasti bakal cabut. Casemiro udah pasti akan cabut di akhir musim. Bruno menurut gue nggak cocok di posisi yang 2 gelandang itu. Jadi dia harus minimal nyari 2 orang lagi di musim panas nanti untuk bisa Lindelof cabut. Lindelof juga cabut. Bench lu jadi tipis. Mungkin Anthony juga cabut. Iya. Dan ketika kemarin 3 back udah nemu yang agak bagus, De Ligt harus absen lagi. Dan kemarin dicoba lagi-lagi Mazraoui yang jadi RCB. Dan untuk pertama kali gue liat Mazraoui blunder parah kemarin dengan tackle penaltinya itu menurut gue nggak perlu. Nggak perlu, betul. Ya jadi ya di sini shit happens lah di situ. Cuman ya gue rasa harusnya itu nggak perlu dilakukan. Dan Dalot menurut gue kartu mati harus dijual. Tapi gue nggak yakin Lisandro Martinez ini bisa bermain dengan 3 back. Iya. Kayaknya masih kelabakan, masih bingung ya. Gue juga Lisandro Martinez bilang bukan material. Bermain dengan 2 center back, dia bagus. Dia nggak bisa main seperti ini. Iya. Agak-agak panikan ya. Dan ya mungkin untuk orang yang nanya untuk duel-duel Premier League, ya Carragher bilang apakah dia bisa main di Premier League dengan pemain yang mainnya fisikal dan lain-lain. Gue merasa itu juga 2 hal itu menurut gue agak susah karena kita tahu Premier League banyak tim-tim yang kayak Chris Wood ataupun siapa yang model gelandang striker tinggi yang main duel-duelan. Lisandro Martinez tapi dia menunjukkan dengan bermain 4 back dia lumayan bagus. Di musim pertamanya coach. Musim lalu enggak juga menurut banyak cedera musim lalu. Iya, tapi banyak blunder juga. Kan lu lihat beberapa kali dia banyak bikin penalti, kartu merah, blunder parah. Jadi ya enggak sesolid itu. Bahkan gue justru lebih mengapresiasi seorang De Ligt ya. Di awalnya kurang rapih, tapi De Ligt menurut gua udah cukup firm dia. Stabil ya. Oke lah nih back yang cukup aman. Maguire bahkan udah bisa membuktikan dia bisa ketika dia udah lagi nggak under spotlight sebagai back termahal dunia, nyatanya dia bisa menjadi pemain yang biasa-biasa aja gitu, fine-fine aja, nggak yang under pressure banget. Tapi ya itu menurut gua tengah yang menjadi kuncinya. Dia harus beli gelandang yang bisa menjadi transisi yang buat Amorim. Nah di depan menurut gua udah Zirkzee no hope menurut gua dengan strategi Amorim. Gue gak melihat Zirkzee bisa main. Højlund bukan karakter striker utama. Enggak, Zirkzee jual beli striker baru. Nah itu kuncinya. Dan Højlund menjadi pelapisnya. Iya. Dan winger kiri jelas butuh. Garnacho bukan pemain Definitely utama. Butuh. Dia harus beli winger kiri yang menjadi pemain kunci. Nah itu pemain utamanya apakah lo siapa. Sama Anthony jual beli pelapisnya. Ya. Dia lo. Nah Anthony, kalau lu bilang Rashford 50 juta gak mungkin, Anthony 20 juta juga orang mikir anjir. Iya. Anthony juga 20 jutaan. Tapi minimal gajinya bisa di room space buat gajinya bisa Tapi Anthony kan gak gede gajinya. Dia tetap aja di atas 200 tau gue. Masa atau sih? di atas 150 ya minimal. Coba lu lihat di gaji Anthony berapa. Di atas 150. MU tuh pemain barunya gak ada yang di bawah 100. Kecuali yang muda kayak Højlund ya. Karena dia kan Højlund juga dibelinya. Gallagher kan murah. Gallagher lagi. Siapa? Si Højlund. Garnacho kan akademi coach. Garnacho enggak coba berapa gajinya Anthony ini. Setahu gue di atas 150 deh. Enggak, lo cari aja gaji Anthony deh. Lo googling aja gaji Anthony. Googling. But anyway. Ya itu ngomongin gaji Anthony. Tapi ya tadi yang gue bilang kalau banyak netizen atau fans MU tuh 200.000 coach. Oh, iya. Mahal tuh. Edan main kayak gitu. Iya kan. Maksud gua kalau Rashford aja 50 juta, ini lebih parah lagi. Enggak, itu harus dibuang semua. Tapi itu gue lihat banyak netizen yang masih bilang bukan salah Ten Hag, salah pemainnya. Gue bilang salah dua-duanya. Dua-duanya. Emang lo pikir kalau Ten Hag ini dilanjutin akan lebih bagus? Enggak juga. Ten Hag juga salah. Iya, jadi Ten Hag tuh gue terlalu kepala batu sih. Iya, dia tetap ingin bermain direct sementara crossing pemain lu bapuk gitu loh.
dan tetap apa ya, nggak mau ganti pemain-pemain yang udah deadwood di sana. Kalau ini gue menurut Amorim masih cukup keras gitu kan. Rashford dia cadangin, bahkan dia nggak masukin DSP. Garnacho kemarin juga hilang sempat. Terus main-main lain juga dia Bruno sempat dicadangin juga. Jadi menurut gue efek bagusnya Amorim adalah dia cukup tegas, tapi ini kuncinya apakah dia bisa meraih hasil di saat dia tetap. Gue bilang semua kembali ke manajemen dan gue nggak yakin dengan Ineos ini. Semoga Arab beli ya Allah. Biar dan Leny Yoro gak bakal dijual juga sama Arab. Menurut gue sama mereka. Sama Glazer. Iya. Tapi menurut gue Yoro juga kayaknya ini bakal investasi yang mengarah ke bodong sih. Karena dengan harga 70 berapa juta. Sih? 70 juta. Ya itu kemahalan. 70 juta. Ya dia 19 tahun. Tapi menurut gue lu gak ada alasan untuk beli pemain 19 tahun 70 juta betul. Dengan kualitas yang lu tunjukkan di lapangan. Walaupun betul. baru beberapa kali ya. Tapi kemarin dari cara dia passingnya, dari cara dia read the game-nya, bagusan gua read the game-nya. Enggak bohong sih. Enggak, lu hancur. Lu semua bola yang datang ke lu tendang ke depan. Ya. Lu enggak kalem. Yang penting main aman. Enggak, next time gua mau main di sebelah lu. Oke, siap. Di mana jadi bek kanan? Enggak, jadi center back. Oke. Jangan coach, nanti lu ditabrak coach. Enggak, coba aja. Oke, kita pindah dari hasil MU dan juga yang udah dibantai. Nah, lu ngeliat Arsenal, lihat Gamsus cukup happy dong. Sebenarnya dia buat main pelapis bagus kan coach? Ya 2 match, abis itu 20 match bandul. Tapi atas kerjanya dia bagus loh coach menurut gua. Dari dulu atas kerjanya bagus, cuman dia nggak punya killer insting itu. Kemarin lagi golnya juga bagus-bagus 2 kali Crystal Palace. Kita lihat next match. Memang menurut gue dia killer instingnya tinggi, tapi konsistensinya yang nggak ada karena dia terlalu sibuk gerak ke sana ke sini juga, nggak selalu ada in the box gitu. Kalau lu punya killer insting tinggi harus ya, tapi Haaland killer instingnya punya. Tapi juga sekarang nggak cetak gol juga. Iya kan. Iya. Menurut gue itu juga faktor penerapan lo positioningnya di mana, instruksi dari pelatih dan juga teman-teman lo sesupport apa gitu kan. Ya semoga Gapsus sebenarnya kalau dia bisa cetak 2 match 1 gol aja. Anjing. Gak usah banyak-banyak. Ya itu mah harapannya Haaland 13 gol setiap pertandingan juga bisa di. Ini 2 match 1 gol aja. Itu Havertz lebih baik main di situ. Iya. Tapi ini karena juga lawannya Partey gantian sama Rice. Partey gantian sama Rice. Oke, iya. Atau Havertz gantian sama Rice. Iya, kalau Rice-nya ada. Iya. Tapi kemarin Rice juga ngegolin kan. Jadi ya oke lah, ini di saat mereka lagi nyoba-nyoba si Lewis Kelly jadi back kiri, Calafiori kemarin juga masuk di babak kedua. Ya kan dia baru fit. Ini kalau Saliba, Gabriel, Timber sama Calafiori udah the best itu. Tapi kemarin Saliba blunder, cupu nggak? Iya, boleh nggak dia sekali blunder? Sekelas Saliba, tolol dia juga manusia gila. Ya, tapi tolol anjir. Iya tolol teman, boleh aja. Sekali-sekali mah boleh aja. Kalau gua dibilang nggak tenang, Saliba lebih parah. Anjing, lu itu bukan nggak tenang, pokoknya ada bola lu tendang ke depan, bukan lu kontrol dulu. Ya kan gua nyari counter cepet coach, direct gua. My friend, gue dulu juga pernah main di center back, oke? Kalau gue tahu back kanan, back kiri gue tenang mah enak. Gue main sama Valen center back di SFC. Oh, iya? Berapa kali? Iya. Oh, iya? Ya. Dan gue sama Valen tak tok ke depan. Enggak, bentar. Kalau SFC, orang lu lihat lu jadi back, kagak ada yang langsung disikat-sikat. Lu lihat Insta story gue coach, bola udah gue tendang, kaki masih masuk. Kan anjing gue bilang. Bolanya udah di atas, kaki masih masuk. Itu yang menurut gue beda. Orang lihat dia udah, anjing ada Coach Yasin nih, gak mungkin gue hajar. Sementara ngeliat gue dihajar, anjing lihat back-back muda kayak gue. Gak muda, gue udah 38 juga umur. Nah berarti Arsenal, lihat lo sebenarnya optimis dong coach untuk bisa tetap ada di stay di 2 besar, 3 besar ya. Iya 2 besar. Itu maksud gue gak akan bilang dia juara musim aja. Ini. Karena Liverpool terlalu OP sih tahun ini. Dahsyat Liverpool. Liverpool dahsyat menurut gue. Asli. Yang bisa ini gue baca interview di koran Belanda. Nggak percaya gue kalau ini. Serius? Iya. Anjing, koran Belanda itu paling akurat, bangsat. Koran Belanda itu tukang adu domba anjir ya. Tai apaan? Daripada koran Inggris lu nggak jelas. Jadi ini interview dengan si Van Dijk. Van Dijk itu nggak kenal Slot sebelumnya. Jadi mereka baru bekerja sama. Berdasarkan pengalaman Van Dijk, dia bilang kita jangan terlalu euforia berlebihan dengan skor 6-3. Dia bilang gitu. Kenapa? Sekarang memang kita ngegas. Terus bilang, gue masih ingat dengan Klopp di tahun berapa gitu lupa. Awal kita ngegas, ujungnya kita nggak juara, selisih 1 poin sama City. Dia bilang gitu. Kenapa?
Yang kita takutin, yang ini harus diwaspadai sama Klopp, Slot adalah faktor cedera. Dan di Benar. situ benar Itu benar. Salah, Gravenberch, Van Dijk out, selesai. Ya. Nah, artinya Slot harus belajar, dan itu tidak dilakukan Slot so far untuk merotasi. Salah itu nggak pernah out, Van Dijk nggak pernah out, Gravenberch nggak pernah out. Iya. Memang 3 ini pemain penting banget. Iya kan? Sampai kapan? Nah, ini udah di warning sama Van Dijk. Tapi mereka kan juga mau coach, karena setahu gue zamannya pemain gak ada yang nggak mau. Iya, makanya Lu kalau suruh gue suruh back kiri aja mau daripada nggak main. Maunya striker apa? Lu striker lu back kiri. Kayak waktu eranya Klopp aja kan yang Salah sempat mau dicadangin, dia bilang enggak, gue tetap mau main gitu kan. Jadi biasanya kan pelatih semua pemain begitu. Justru ini tugas pelatih untuk meredam hasrat pemain yang selalu pengen main. Iya, tapi masalahnya di kanan pun juga belum ada juga yang betul. Yang tepat. Tapi kan? Maksud gue kalau udah unggul 4-1 gitu loh. Rotasi buat hemat tenaga. What makes the difference lu menang 6-3 atau 4-3? Ada, karena udah aman. You still win the game. Tapi gue juga ngeliat Liverpool tahun ini apa ya, bukan cuman dari si taktikalnya, tapi mentality mereka udah ada di sana gitu. Intensitasnya ketika gila. Mereka ketinggalan, ketika mereka 10 pemain, ketika mereka bereaksi bahkan udah unggul, mereka nggak kendor gitu, yang membedakan tim yang udah kelihatan bawa-bawa juara ya seperti ini. Jadi ya kalau gue bilang Liverpool, gue nggak mengharapkan Liverpool 20 trofi, tapi ya mau nggak mau gue harus mengakui Liverpool udah beyond expectation dari semua dahsyat orang. Si Liverpool. Dahsyat, gue harus mengakui. Asli dahsyat. Bahkan ketika lu make back tengahnya siapapun di sana, mau itu Gomez yang kita sempat dulu mengkhawatirkan di era Klopp, sekarang baik-baik aja. Enggak, kemarin juga main jelek berapa match yang lalu. Tapi cukup aman lah coach. Dia maksudnya enggak konsisten. Enggak blunder yang parah gitu kan. Maksudnya kalau kayak blunder kayak kemarin kita lihat Mazraoui atau blundernya Martinez kan memang individual gitu. Kalau ini enggak secara organisasi timnya aja. Tapi baik lagi ya, Liverpool itu ya memang kuncinya selama dia bisa stay fit harusnya aman-aman aja. Tapi kalau kayak Salah sih terutama gue pengen lihat dia cedera. Tapi kalau Van Dijk kemarin sempat dia cedera, walaupun gak terlalu lama ya, masih bisa fine-fine aja selama ada Konate dan juga Gomez. Tapi ketika Salah cedera, gue belum lihat tuh dalam waktu lama apakah Liverpool bisa mengganti cari pengganti yang sepadan atau minimal bisa menggantikan dengan sistem ketika Salah nggak ada. Iya. Oke, sementara dari Chelsea kita nggak akan bahas karena Chelsea seri. Tapi gue tetap apresiasi buat Chelsea karena enggak, Chelsea gue juga apresiasi, serius. Karena Everton bukan lawan yang gue bilang ringan. Arsenal pun juga nggak bisa menang lawan Everton. Ya betul. Hanya MU yang bisa menang lawan Everton, tapi peringkat 13. Apa apresiasi lu buat Chelsea coach? Ya, bahwa pelan-pelan mereka mendapatkan performa yang mereka inginkan. Ya. Sekarang tinggal konsisten aja. Mereka nggak main dahsyat, tapi cukup bagus untuk bisa menang. Ya, benar. Ya, sekarang jumlah which is good enough. Ya, dan dia pun kemarin juga ada rotasi yang dilakukan kan, masuk mainin si Aradobio, Disasi jadi bek kanan, Neto jadi kanan. Jadi ya mereka mencoba merotasi juga untuk bisa mencari opsi baru. Dan kemarin Jackson tuh ada peluang matang depan gawang, tapi bukan dia yang blown sih. Itu Pickfordnya juga. Itu kan dia sering begitu. Dia sering. Tapi dia minimal deliver lah tahun ini, udah nyetak 10 gol apa 9 gol. Ya bisa dimaklumi. Kemarin juga Pickfordnya menurut gue cukup oke. Jadi ya menurut gue hasil seri ini nggak jelek, toh juga dia nggak kalah dan dia kemarin tetap juga bisa nyetak peluang, bikin peluang yang cukup oke. Sekarang beda berapa poin? Karena orang kan pasti akan bertanya siapa sih yang kandidat untuk mendekati Liverpool, bedanya 4 poin. Dua doang sama Arsenal. Beda 2, masih bisa lah. Jadi Chelsea Arsenal nih akan bisa berkompet di 4 besar, tinggal nanti apakah City bisa bounce back ke peringkat 4. Dan kalau orang ngata-ngatain MU kemarin kalah segala macam sama Bournemouth, jangan lupain Bournemouth itu peringkat 5 guys. Dan Bournemouth itu tahun ini udah ngalahin City juga, sama beberapa tim besar lain juga nahan dia. Jadi Bournemouth yang di bawah Iraola ini walaupun secara kualitas pas-pasan, as a tim ini Iraola luar biasa menurut gue. Pelatih yang sangat bagus menurut gue. Ya, setuju. Jadi jangan lihat dari timnya, tapi ya cupu sih. Maksudnya secara nama memang Bournemouth cupu, tapi lo harus lihat dalam 2 musim terakhir di bawah Iraola. Gue bahkan dari awal musim bilang stadionnya yang cupu. Iya, itu mah sempit banget dan juga di pinggiran dekat perumahan. Tapi secara tim di bawah Iraola ini bagus banget. Bahkan gue lihat dibanding Brighton, dibanding Fulham,
dibanding Aston Villa secara permainan tuh lebih solid. Brighton yang agak katrok ini. Iya, padahal pelatihnya juga muda banget sih, mau Iya. gimana lagi. Dan dia banyak cedera juga ganti-gantian berapa kali. Iya. Ya, itu dari Liga Inggris. Tapi yang masih menuju akhir musim dan juga tahun baru, ini banyak kejadian-kejadian yang tidak terprediksi dan makin seru pastinya. Dan pastinya nontonnya harus di video, karena semua pertandingan Premier League disiarkan di video. Dan yang buat belum langganan, ada promo paket Diamond 1 tahun cuma 900 ribuan di lapakgaming.com. Selain paket Diamond, kalian juga bisa mendapatkan paket video IPL lainnya dengan harga terjangkau dan metode pembayaran yang beragam. Langsung aja kalau mau cek-cek atau beli sekarang di lapakgaming.com, tinggal klik linknya di deskripsi dan pin komen. Lapak Gaming harga final, hemat maksimal. Oke, Coach, kita ke La Liga sedikit, Coach. Duel penentuan puncak klasemen sudah terjawab, kan gue bilang. Atletico punya chance, walaupun akhirnya mainnya dia sebenarnya agak sedikit setback ya. Kemarin beruntung lah. Iya. Maksudnya itu yang menentukan. Tapi ya tim yang juara itu butuh keberuntungan. Iya. Dan itu didapatkan sama Atletico. Barca itu kan harusnya menang kemarin. Peluangnya ada. Lewandowski, iya. Rafinha. Yang jadi masalah Lewandowski sama Rafinha lagi menurun. Iya. Dan mereka ya susah lah. Jadi kayaknya sih antara ATM sama Real Madrid ini. Dan kemarin gue ngeliat emang itu dia efektivitasnya Atletico tahun ini emang bagus banget. Bagus banget. Dan bergantian wangi. gitu, hebat. Mereka lagi wangi. Di saat Griezmann-nya keluar, justru dia malah bisa menjadi membalikan kedudukan gitu. Jadi memang nggak ketergantungan 1-2 pemain. Dan Alvarez kemarin mainnya bagus, De Paul juga mainnya bagus. Walaupun lihat sekarang Fermin Lopez ditaruh di kiri. Ini karena nggak ada Lamine Yamal aja. Iya, kan? Gavi-nya pindah ke kanan. Gavi menurut gua kemarin mainnya jelek. Walaupun dia secara as a team jalan, tapi untuk momen-momen krusial kemarin harusnya Pedri sama Gavi ini main di belakang Lewandowski, 2 pemain ini. 1 DM. Cuman dia nggak pernah pengen mau 1 DM. Lalu 2 DM. Lalu 2 pivot kan. Ya satu yang karakternya agak sedikit mobile, yang satu menjadi DM-nya kan seperti itu kan. Hansi Flick kayak gini. Inigo Martinez. Tapi ya sudahlah. Tahun depan Barca bisa beli karena sudah tekan kontrak value-nya 1,4 apaan? billion dengan Nike. Oh, Nike. Dan mereka dapat signing fee 150 sehingga bisa ketutup dengan band gaji. Oh, bayar gaji dulu. Band batasan gaji ya, salary. Itu udah terhapus, jadi tahun depan mereka bisa beli pemain. Kita lihat nanti ya apakah benar, karena stadion juga baru direnovasi, apakah mereka akan menghemat, karena kan mereka masih minjem kan sekarang. Dan itu pinjamannya beda loan sama stadion. Iya. Oh, tapi kan tetap keluar dong. Maksudnya, enggak termasuk. Itu punya utang sendiri 1,2 miliar kalau usah buat stadion. Iya. Dan kemarin Real Madrid pun juga meraih kemenangan yang cukup penting menurut gue untuk bikin mereka stay di papan atas. Dan Mbappe juga, ya sooner or later gue bilang Mbappe harusnya bisa cocok dengan Ancelotti ya. Dan Ancelotti pun bilang walaupun memang di awal struggling, tapi udah nyetak 10 gol dari 16 game, menurut gue not bad lah untuk striker. Not bad, tapi bukan level yang Mbappe. Mbappe biasa lebih banyak. Tapi dia deliver lah. Di saat mereka ganti-gantian, lu lihat lah kadang-kadang Comannya jadi back tengah, dan Ceballos ada di sana, Brahim Diaz di sana. Untuk yang menopangnya juga selalu berotasi gitu. Dan Lucas Vazquez di back kanan, Camavinga di back kiri. Ini kan bukan formasi yang ideal menurut gue untuk seorang Real Madrid juga untuk bisa mendukung Mbappe. Jadi ya makanya gue bilang di tahun ini Madrid masih akan menjadi juaranya, tapi gue juga cukup kaget sama Atletico Madrid ya. Gue kaget tahun ini semua masih terbuka. Seberapa konsisten. Tapi Barca menurut gue anything can happen. Belum bisa coach melihat Barca ya, karena itu pemain-pemainnya gue juga ya pemainnya masih terlalu muda betul. Dan but that's okay. High risk itu yang menurut gue masih terlalu menyulitkan Barca untuk bisa jadi juara musim ini ya. Ya itu dia dari update kita dari La Liga. Nggak akan banyak-banyak, kalau Serie A nggak banyak karena akhirnya Juve menang ya lawan Monza. Akhirnya butuh lawan Monza. Butuh lawan rank 20 baru bisa menang. Dan Venezia kemarin menang. Ya Allah, bagus banget akhirnya Venezia. Semoga bisa makin naik ke papan atas biar keluar dari zona degradasi, biar Dan Jaizes. yang menang tahu siapa? Jadi yang kalian nggak tahu, mungkin ini nggak begitu penting, tapi penting buat gue. Roma. Buat timnas. Oh iya. Siapa? Tom Hay itu kan komplain ke media. Almer. Dia bilang, gue itu dengan perjanjian Almere nggak ada cerita gue di bangku cadangan. Iya.
ternyata dia 4 match di bangku cadangan. Iya. Dan alhasil apa? Pelatih Hancur. dipecat. Oh dipecat pelatihnya? Dipecat. Hedvigus Maduro dipecat. Oh Dipecat. Maduro pelatihnya? Maduro dipecat. Tai Maduro. Langsung Haya jadi starter, menang 3-0. Maduro. Memang karakternya Maduro kan back bertahan gitu kan. Mungkin pengennya cari pemain yang bisa ini mobilitas tinggi. Haya emang bukan pemain mobilitas tinggi kan. Tapi lu butuh kreativitas. Gue happy bahwa Maduro dipecat, Haya bisa main lagi sebagai starter. Iya. Dan mereka menang. Betul. Ya, semoga Haya, karena gue ingat interviewnya 2 minggu lalu, Haya tuh kan keluar interviewnya yang dia bilang dia nggak happy di bangku cadangkan, terus kayak berkaca-kaca matanya, kayak dia cukup emosional tuh. Bahkan waktu gue taping sama dia bilang gue nggak mau bahas Almere. Kayaknya udah kesel banget ya karena dicadangin. Iya, karena gila loh sekelas Haya. Kelihatan cara kreativitas. Bahkan waktu dia main awal-awal walaupun timnya nggak menang, tapi dia nyiptain banyak kreativitas di sana kan. Emang tapi strikernya blown-blown, lu mau gimana? Kalau lu punya gelandang kreatif tapi strikernya blown-blown juga. Betul. Milan juga akhirnya menang lagi. Terus juga Roma akhirnya bisa menang. Gue pikir Roma nih bakal akan kalah terus. Napoli menang, Lazio juga menang, Atalanta. Gue menang Atalanta. Tipis-tipis rank 1. Inter ntar juga menang. Sorry to say, lawan tim pemilik Indonesia, Inter akan menang di hari ini. Udah tayang ya? Hari ini tayang berarti Inter udah main. Menang hasilnya. Oke, itu aja gak akan jauh-jauh. Ntar kalau gak menang gue posting. Anjing, jangan dong coach. Kita ingin mengucapkan pastinya selamat liburan untuk kalian yang merayakan Natal maupun juga udah persiapan tahun baru. Offside 2 akan tayang lagi minggu depan, mungkin akan mengganti karena Coach Yasin akan liburan sejenak. Mungkin gua akan cari penggantinya nanti di minggu depan nanti ya. Kalau memang harus tayang. Tapi kalau libur juga libur. Libur lah. Lihat nanti males apa enggak untuk tayang. Gak butuh libur. Oke, happy holiday buat semuanya. Selamat merayakan Natal. Bye bye.